Mari kita buka di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan melihat dari hidup seorang yang percaya kepada Tuhan dan seorang yang berdoa kepada Tuhan. Orang percaya atau orang yang berdoa itu bukan berarti bebas dari masalah. Kalau ada bencana, ada masalah, kemudian diangkat, itu enggak, saudara. Nanti kalau udah selesai masalah, kemudian turun lagi ke bumi, bukan begitu, saudara. Nah, seringkali banyak orang Kristen salah paham. Tetapi mari kita lihat, saudara, di Habakuk pasal yang ketiga, ayat 19. Di sini Nabi Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Nah, kekristenan itu berjalan naik sudah di pegunungan. Jadi bisa terjatuh, bisa tergelincir, dan bisa tidak aman. Makanya kenapa, saudara, Habakuk ini membuat kesimpulan dalam dirinya, Tuhan itu kekuatanku. Jadi saudara, perjalanan bersama Tuhan itu mengalami yang namanya dikokohkan, mengalami dibimbing. Kan perjalanannya itu di pegunungan, di tempat yang terjal. Habakuk ini ketika cuaca ekstrim itu bukan diangkat, saudara, tetapi tetap ada menghadapi. Tetapi yang menarik begini, kenapa dia ini bisa mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatan? Mari kita belajar ada 4 hal. Yang pertama, kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini dikatakan begini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Habakuk itu hidup di zaman di mana hukuman Tuhan itu dinyatakan atas bangsa Yehuda. Jadi di tengah-tengah ya bangsa di mana hukuman itu dinyatakan, saudara, Habakuk tidak diangkat. Dia mengalami, saudara, bagaimana hukuman atas Yehuda ini sedang terjadi. Dia dikepung oleh tentara, oleh Babel. Di sini kita belajar poin yang pertama itu adalah mendengar. Makanya saudara, Habakuk itu banyak mendengar. Banyak orang hari-hari ini perlu banyak mendengar. Mendengar apa? Tentang Tuhan. Oh iya. Nah saudara, di ayat yang kedua dikatakan Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau.
Makanya saudara, seorang yang percaya, seorang pendoa itu harus banyak dengar, supaya ketika berdoa jelas. Karena seringkali banyak orang pendoa lagi saudara, tidak banyak dengar, sehingga tidak tahu apa yang harus didoakan. Sehingga doanya sama saja, Senin Selasa disuruh doa sama saja. Apa? Karena tidak tahu, tidak mendengar dari Tuhan. Apa yang harus didoakan? Hari ini apa yang harus saudara doakan? Orang yang mendengar itu dapat membuat keputusan dengan benar. Makanya mendengar lebih baik dan lebih baik mendengar. Makanya telinga ini saudara kan harganya mahal, ya kan? Saudara mau telinga saudara ditukar 5 juta? Aku tidak punya uang, aku bisa tukar telinganya aja. Gak mau pasti. Mahal saudara. Karena apa? Telinga itu salah satu jendela pengetahuan, antena surga. Makanya Habakuk ini punya prinsip yang pertama, ini mendengar. Makanya kalau saudara ingin memiliki pemahaman yang sama dengan Nabi Habakuk, Tuhan adalah kekuatanku, saudara perlu mendengar hari-hari. Apa yang saudara dengar dari Tuhan setiap hari? Mendengar dari Tuhan, saudara bisa mengakses, entah itu kesaksian, entah itu khotbah. Saya mendengar berita hari-hari ini, di Iran ini sedang terjadi kebangunan rohani. Kenapa saudara? Saya lihat kanal YouTube, lihat grup WA, dan saya dengar saksian mereka, testimoninya. Karena apa saudara? Hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Barang siapa berseru dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Makanya begitu pandemi, begitu penderitaan itu bertubi-tubi, orang akan menjerit cari Tuhan. Itu orang yang menerima anugerah. Tetapi banyak orang justru apa? Semakin jauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari persekutuan, meninggalkan komunitas orang benar, Allah. Ya alasannya apa? Saya ini takut sama koko saya. Siapa? COVID. Ini sudah. Saudara, mari kita lebih takut akan Tuhan daripada sama COVID. Kita lihat saudara, ayat yang ke-5, apa yang dia dengar? Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Jadi dia dengar berita ini, oh ada penyakit sampar, oh ada demam. Dia dengar sudah berita ini. Sehingga apa? Seorang pendoa itu tahu begitu ini, langsung tangkap ini didoakan. Dihajar dalam doa, bukan malah ikut-ikutan takut. Dan dikatakan begini, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Dari mana dia? Mendengar. Ini fakta yang sedang terjadi. Bahkan kalau hari-hari ini saudara dengar berita, itu gunung-gunung dikatakan yang ada sejak purba hancur. Italia ini sudah negara yang dikatakan kuat lama, kesehatannya bagus ya, jaminan kesehatannya bagus, tapi orang bergelimpangan karena COVID banyak sekali sudah. Dan hari ini mereka sudah dikatakan mungkin negara sedang mengalami defisit. Ini karena apa? Tuhan mau menghancurkan. Dia akan memporak-porandahkan, kecuali yang tetap tinggal adalah firman. Maka saudara, apa yang saudara banggakan hari ini? Lihat, akan digoncang. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh saudara pegang firman Tuhan, akan digoncang. Orang tiba-tiba jabatan ya pekerjaan baik tiba-tiba digoyang jatuh. Hari ini orang ya sudah mengalami kerugian tuh terus, langsung kerugian ke hartanya melorot terus.
hari ini. Kenapa? Yang diagungkan, diandalkan hartanya. Itu terjadi. Ini yang namanya gunung-gunung yang ada sejak purba kan hancur. Kenapa? Kan terjadi goncangan-goncangan. Karena kelaparan yang hari ini sedang terjadi, ini bukan hanya kelaparan secara jasmani, saudara. Dan Tuhan mau membawa kepada dimensi orang itu mengalami kelaparan secara rohani. Sampai membawa sampai orang itu menjerit dan berseru kepada Tuhan. Apalagi negara-negara Timur Tengah ini, saudara, banyak sekali ini terjadi kebangunan rohani. Di Lebanon, di Suriah, di Turki, di ini Irak, di Irak. Elam, Iran itu Elam, Mesopotamia, saudara. Sedang mengalami kebangunan rohani. Kenapa? Mereka sadar, mereka selama ini berpegang kepada hal yang salah. Jadi cari Tuhan, dan Tuhan jumpai. Karena Tuhan janji, barang siapa berseru dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jika dia berseru, dia akan menjawab. Dan perhatikan, bukit-bukit yang berabad-abad dikatakan merendah, runtuh. Makanya hari-hari ini kita akan melihat tidak ada kebanggaan dan kesombongan yang tetap tinggal. Tapi Tuhan akan menghancurkan. Makanya hal yang pertama, mari kita banyak mendengar fakta, tapi mendengar suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan itu lebih dari fakta yang saudara ada. Jangan saudara itu fakta itu mendominasi hidup saudara. Apa yang saudara dengar ketakutan malah membuat takut saudara. Tapi justru apa yang saudara dengar ini, itu adalah menjadi apa? Beban doa. Itu yang harus didoakan. Itu yang harus diperjuangkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kekuatan kita ini adalah ketika kita ini berlutut. Karena apa? Tuhan ngomong setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kaki. Kalau telapak kaki saudara ini untuk bisa menginjaknya, lutut saudara goyah, gak bisa. Mari banyak mendengar Tuhan hari ini bicara apa, besok lagi Tuhan bicara apa. Memang saudara perlu mendengar fakta-fakta, diakses luas, tapi kalahkan fakta itu dengan kebenaran yang saudara dengar dari Tuhan. Yang kedua adalah apa saudara? Melihat. Kalau yang pertama ini kita melihat bagaimana Habakuk itu memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan mendengar dari Tuhan, ya, mendengar jejak kaki Tuhan. Makanya tadi dikatakan, ya begitu Tuhan datang, semua goncang, ya, bumi dibuatnya bergoyah, bahkan bangsa-bangsa dibuatnya terkejut. Kota-kota besar, ya, membuat terkejut, ekonominya hancur. Dan yang kedua tadi adalah melihat. Di ayat yang ke-7 dikatakan, aku melihat kemah-kemah orang Kushan atau Kusi tertekan. Kain-kain tenda tanah Median menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendari kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Engkau melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ini kan terjadi saudara. Ini bukan saudara yang bergejolak itu bukan hanya bumi, tapi samudra raya. Makanya Nabi Habakuk dia apa? Melihat. Dia melihat orang. Nah di sini dikatakan melihat kemah orang-orang Kushan tertekan. Seorang pendoa ini bisa melihat. Seorang pendoa ini bisa melihat, bukan hanya ini. So, makanya kita belajar melihat problem,
keluarga kita, lihat seseorang itu problemnya apa yang harus didoakan. Oh ini fatherless, nah orang yang kehilangan kasih sayang, karena apa? Kehilangan bapaknya, hubungan bapak rusak. Orang fatherless itu banyak. Saya begitu orang lihat orang, saya langsung tahu ini fatherless. Oh betul Pak, ya. Berontain, oh ini fatherless, orang yang tidak dibapaki. Ada juga ini, ya, ini kan memperhatikan, melihat namanya. Bukan hanya melihat ya, tapi melihat dan melihat namanya. Ada orang melihat begitu aja. Di sini dikatakan Habakuk melihat apa? Kain-kain tenda tanah Median menggetar. Apalagi kota besar seperti New York juga sama, menggetar. Di Indonesia juga menggetar, orang banyak mulai PHK ya. Terus itu nggak bisa ditahan sudah. Tetapi ke orang-orang ini justru begini sudah, ini akan membedakan ya, orang benar dan orang fasik. Kita ini kalau hidup dengan perasaan, dengan pikiran kita, saudara, kita ini akan jauh panggang dari api. Saudara akan semakin jauh dari rencana Tuhan. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan diajar akal budi kita untuk bisa bukan hanya mendengar, tetapi melihat sebuah pembedaan. Oh, ini rencana Tuhan. Kenapa ini bangsa-bangsa diluluh lantakkan? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Saya sering share dengan para pendoa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan. Kenapa? Di dalam kitab Nabi Yoel, persiapkan jalan. Jalan Tuhan sedang persiapkan. Ketika keangkuhan sedang menghadang, sudah diruntuhkan. Nah, hari-hari ini, makanya saudara ini kesempatan saudara ini apa? Memberitakan kabar baik. Kalau saudara melihat kebutuhan orang itu bukan hanya pemenuhan secara jasmani, tapi lebih dari itu pemenuhan rohani. Kemarin minggu kan sudah belajar kepenuhan. Karena laparnya ini sebenarnya, kalau orang itu sudah berseru dengan kepada Tuhan, dia diselamatkan. Karena kepenuhan ya jasmani itu tidak membuat orang itu puas. Tapi kalau orang kepenuhan akan Tuhan, dia hidupnya akan puas, dipuaskan. Karena hanya Tuhan yang bisa fulfill, memenuhi hasrat kita. Sudah mau nyari apa di dunia nggak ada. Dan ini hari-hari ini sudah yang sedang mencari orang. Jangan sampai saudara yang sudah berangkat duluan malah menjadi terkemudian ya. Tinggal cerita nama, tinggal dongengnya ya. Ini saudara, Habakuk melihat tanah-tanah Median menggetar, dan hari-hari ini tanah Median menggetar. Kalau kekristenan itu sudah mendekati Yerusalem, itu tanda kesudahan zaman. Ini sudah di Iran, sudah. Kebangunan rohani sudah di Iran. Karena apa? Kekristenan awal itu dari sana. Maka gereja-gereja yang masuk di tanah Barus itu dari penginjil dari Iran, sudah. Elam, tanah Elam. Ini sudah kembali lagi. Jadi kekristenan sudah ke timur. Dari timur ke barat, ke timur lagi. Dari timur ke barat. Selesai. Dah, tutup buku. Ini sudah dekat, saudara. Makanya kalau saudara itu masih main-main, saudara, jangan menyesal kalau nanti Tuhan Yesus datang sudah tidak ikut terangkat. Makanya mari hari-hari ini kita menjadi masa di mana kita harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena di ayat yang 9 dia melihat busurmu telah kau buka. Jadi seorang pendoa, seorang yang percaya itu bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Saya beberapa bulan, tahun lalu ya, saya berdoa ke Thailand. Saya melihat ini namanya
apa tanah tembaga dan langit besi, apa langit tembaga dan tanah besi. Saudara, saya berdoa di mana-mana itu tidak lama hujan turun. Saya ini temannya Elia. Jangan hujan tidak turun. Lagi turun hujan turun. Tapi saya di Thailand, Tuhan katakan, saya bilang, Tuhan, aku sudah 2 hari kenapa hujan? Kamu ingin tahu ini yang namanya tanah besi dan langit tembaga. Tapi saya berdoa. Saya jalan di sebuah kota dan masuk gereja, saya berdoa buat gereja. Saya harus mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang harus saya lakukan. Tuhan suruh apa? Saya datang ya saudara, kota demi kota saya naik bus jalan. Dan beberapa waktu yang lalu saya dengar kabar baik, baptisan saudara. Dan hari ini saudara, negeri itu sudah digoncang. Kenapa? Tuhan berkata dia akan menggoncangkan semua, kecuali apa? Firman. Yang tidak akan tergoncangkan adalah firman. Ini tahta raja itu digoncang saudara. Karena raja itu punya harta benda, punya istrinya banyak saudara. Hidup nyaman sekian tahun, hari ini digoncang. Saudara belum jadi raja, jangan nyaman-nyaman saudara. Goncang saudara. Makanya saudara, seorang pendoa, seorang yang percaya kepada Tuhan, itu bisa melihat namanya waktu. Habakuk melihat apa? Busurnya Tuhan sudah dibuka. Katakan apa? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangan. Saudara kalau lihat samudra raya mengangkat tangan, saudara, itu kan berarti ombaknya tinggi, saudara. Jangan berkata, wah gimana rasanya ini samudra raya mengangkat tangan. Oh saudara, ombak 8 meter aja sudah mabuk. Saya itu waktu perjalanan dari Padang ke Mentawai 8 meter. Itu kapalnya itu sudah ombak, sudah air sudah masuk, itu mabuk. Wush, gitu. Saya bilang apalagi tsunami di Aceh, di Palu sudah. Saudara pikir, wah Pak, kita ini kan hidup di Magelang itu, di tengah itu nggak mungkin lah air bah itu ya kayak kena tsunami. Ini sudah ada pendoa yang lihat saudara, Pulau Jawa ini terbelah. Saya kapan hari berkata dulu 1000 tahun yang lalu saya bilang itu. Laut itu sampai Purwodadi, makanya ada Beleduku. Ya, Demak itu laut, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak? Iya. Itu terpisah, Jepara itu pulau sendiri. Kok bisa lihat? Lo bisa lihat. Sudah nggak percaya? Baca, makanya suka membaca sejarah Jawa 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu itu kayak apa gitu. Petanya ada semua, saudara. Makanya kita ini penting belajar, saudara. Hikmat itu untuk menyelesaikan ke depan, tapi marifat itu menggali ke belakang. Makanya tadi ketika BN Hebron itu ya, itu saya lihat alat itu gini, oh iya, alat itu ada yang gali ke depan, ada yang dorong ke belakang. Aku pikir, oh iya, itu hikmat dan marifat itu kerja. Ketika dua ini bekerja ini saudara, rata tanah saudara, dalam seberapa digali saudara. Makanya kita ini penting hari-hari ini apa? Menggali sumber-sumber, menggali informasi, menggali supaya apa? Kita ini punya pengetahuan. Tambahkan iman dengan pengetahuan.
Jangan orang Kristen nggak pernah belajar. Tambahkan iman dengan pengetahuan. Ini pengetahuan, saudara. Habakuk ini bisa melihat Tuhan membuka busur. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dilihat oleh Habakuk ini. Dia apa? Melihat Tuhan, melihat bagaimana gunung-gunung gemetar ketika melihat Tuhan. Saudara bisa nggak lihat hari-hari ini? Ketika keadaan ekonomi kacau balau, bisa nggak melihat? Saudara? Ini pentingnya makanya melihat ini. Itu langkah Tuhan itu cepat sekali. Makanya Habakuk ini seorang pendoa itu bisa melihat bagaimana gunung-gunung itu gemetar. Melihat. Makanya Daud itu berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya kan? Dia nyari siapa? Nyari Tuhan. Saya melihat ya ketika lihat kota New York, kota ini Shanghai, saya terus lihat Tokyo kayak apa. Lihat, kan sudah berita-berita. Melihat, wah ini gemetar ini. Dulu ekonomi dunia dipegang, ya Amerika dipegang, orang Eropa itu membuat konsorsium. Tapi hari ini gemetar, saudara. Ini gunung-gunung gemetar. Bahkan dikatakan air bah menderu lalu. Saudara, saya melihat sebuah sejarah. Kekristenan itu dihancurkan, ya, kota Konstantinopel yang hari ini Hagia Sophia yang dulunya gereja jadi perpustakaan, ya, jadi masjid dulu, kemudian perpustakaan, kemudian sekarang jadi masjid kan. Berapa minggu yang lalu, ya, bulan lalu di sama. Kenapa orang Kristen itu terlena, saudara? Terlena. Itu Konstantinopel itu hanya dikalahkan oleh anak yang usianya 21 tahun. Karena dia ahli senjata. Dia bilang akan dihancurkan, taklukkan orang Romawi. Kalah, saudara. Dia membuat senjata. Itu bukan orang Arab, tapi orang Hungaria. Karena dia jual teknologinya untuk dia punya senjata. Wah, dia nggak mungkin ini gitu. Nggak mungkin lah kita ini dikalahkan. Ya, apa yang bilang nggak mungkin terjadi. Akhirnya 1 tahun anak muda ini tidak diapa-apain, sudah di situ dia keluarlah. Dia diterima oleh golongannya apa? Sultan, saudara. Akhirnya itulah dikalahkan. Kan sejarah ini kita belajar. Hari-hari ini, saudara. Kalau orang bilang udah mungkin lah. Oh, orang berkata tidak mungkin, harus runtuh. Pasti tidak ada kekuatan apapun yang abadi di dunia, karena Tuhan sedang menggoncangkan. Dan kalau anak-anak muda ini, saudara, sudah ini mulai bangkit. Pak gereja ini, saudara, kalau nggak ada anak-anak muda yang brilian, otaknya encer, wah, ke depan mau gimana? Yang ketiga, mengerti. Pentingnya kita ini mengerti, saudara. Di dalam ayat yang ke-12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Nah, kita lihat, saudara. Kalau kita lihat dari sampai ayat ya berikut. Tapi di sini kita melihat bagaimana orang yang berdoa itu mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan itu tahu membedakan mana orang fasik, mana orang benar. Makanya keputusan menjadi orang benar dan orang fasik itu adalah di kita, saudara. Perhatikan ya, saudara. Ini kan ngerti. Orang benar tuh apa, orang pendoa itu masih ngerti.
dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari? Tuhan itu sedang melintasi bumi. Dikatakan ini, dan dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ini bangsa-bangsa gasak semua. Tidak tanpa terkecuali. Tidak peduli. Ada orang Kristen, ada orang benar atau tidak, digasak semua. Tapi ingat ayat 13 ini. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan orang yang diurapi. Tetapi sebaliknya dia meremukkan orang fasik. Jadi kita harus ngerti siapakah Tuhan itu. Harus kenal. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang benar itu melihat kebinasaan. Bahkan dia berkata bahwa 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Makanya kalau saya melihat orang Kristen itu jatuh nggak bangkit-bangkit, itu berarti nggak benar. Karena firman Tuhan berkata apa? 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Maka kan bisa banyak itu membangkitkan orang-orang dari nggak benar. Gimana caranya? Dibuat benar. Ya, dibuat benar. Hanya kan saya konsen saja dalam pelayan itu kan konsen. Yang pertama, orang itu dibawa sampai baptisan airnya benar atau enggak. Kalau baptisan air sudah benar, pribadi benar. Kemudian nanti keluarga, pernikahannya benar enggak? Di situ. Kalau pernikahannya nggak benar, kalau mau dibenerin, saya benerin. Kalau nggak mau ya sudah. Karena apa? Ini saudara konsen di situ. Makanya supaya apa? Diselamatkan. Berkat keselamatan perlindungan itu kan dampak dari kehidupan orang yang diurapi, kehidupan orang yang benar, saudara. Karena apa? Tuhan itu menyelamatkan umatnya dan menyelamatkan orang yang diurapi. Jadi bagiannya gampang, kita ini posisikan hidup dalam hidup sebagai orang benar. Benar secara status, ya, sebagai orang benar, orang diselamatkan. Tetapi juga benar secara posisi hati kita. Tetapi dikatakan orang-orang fasik itu rumahnya diremukkan. Ini bukan hanya bagian atas, pondasinya pun dibongkar, saudara. Makanya kalau ada bencana itu saya lihat, wah ini orang fasik. Bencana itu punya mata. Nah, ini saudara, mari kita belajar dari Habakuk itu. Dia ngerti bagaimana Tuhan itu gimana kerja, siapakah Tuhan. Dia ngerti. Makanya kalau saudara ingin menyelamatkan keluarga saudara, beritakan kabar baik buat mereka. Karena Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Kemudian dikatakan berjalan maju menyelamatkan orang yang diurapi. Makanya kalau kita ini dalam pengurapan, udah takut. Satu ke daerah-daerah yang orang ditakuti orang, saya bilang udah takut. Tuhan besertaku, siapakah lawanku? Kan Paulus berkata gitu. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Saya sampai di ujung Indonesia bagian barat, saya udah pernah hajar-hajaran sama penguasa itu. Saya pernah di situ juga, pernah ngalamin. Saya pernah di Sulawesi Tengah, di mana tempat itu orang takut. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawan? Yang terakhir, saudara, Habakuk ini prinsip yang keempat adalah dia membuat keputusan. Ini keputusan ayat 16. Dia keputusan yang pertama. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi saudara, yang pertama Habakuk ini mengambil keputusan tenang.
tenanglah jiwaku. Ya. Daud pernah, loh, setiap orang mengalami yang namanya gemetar hatinya. Tapi keputusan akhir itu penting. Habakuk memutuskan tenang. Karena Allah di pihakku, siapa melawanku? Ini saudara. Tenang. Makanya saudara kalau ingin jantung saudara awet, tenang. Amin. Kalau saudara nah, saudara ini jantungnya cepat rusak sudah. Tidak ada toko yang jualan. Dicangkok ya kalau jadi lama sudah. Cabai naik, bawang putih harganya naik lagi. Nah, ini sudah jantungnya cuma permain. Yang kedua kita lihat keputusan. Di ayat 17-18 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Ini dia berkata sekalipun. Ini fakta yang dihadapi. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan hasilnya. Dia sekalipun. Berapa banyak orang hari-hari tidak masuk target, ya kan? Sekalipun. Tapi kita harus berani berkata seperti Habakuk, sekali hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku tidak pernah akan kecewa sama Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan begini sudah, bukan karena diberkati atau supaya diberkati. Mengikut apa? Mengikut Tuhan itu karena Dia Tuhan. Kalau kita mengalami pencobaan, masalah itu ada ujian aja. Hari-hari ini kan ujian banyak orang percaya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya ini sekalipun. Nah, banyak orang drop langsung. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia memutuskan untuk bersuka cita. Tadi memutuskan untuk tenang. Yang berikut dia memutuskan untuk bersuka cita. Dia berkata bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keputusan ini yang membuat perbedaan. Orang boleh mendengar, melihat, ngerti, tapi tidak pernah membuat keputusan. Tidak ada bedanya, saudara. Dia buat keputusan, aku akan bersuka cita. Karena sukacita dari Tuhan itu apa? Maka dia akhirnya dapat berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kalau hari ini saudara membuat keputusan bersuka cita, saudara akan terima kekuatan. Tapi berapa banyak di seluruh dunia ini lebih tertarik membuat keputusan untuk kecewa, lebih tertarik membuat keputusan untuk apa? Putus asa. Tapi mari hari ini kita belajar seperti Habakuk. Dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukan bukit orang lain, bukan bukit sewaan, tapi berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari cari Tuhan. Dan ini pernyataan iman kami. Tanti hidupku.
kepada kami telinga yang baik untuk mendengar. Mendengar Tuhan berbicara, mendengar fakta yang hari-hari ini terjadi, sehingga kami dapat mengambil bagian apa yang harus kami kerjakan. Karena kami tahu Tuhan memanggil kami menjadi orang-orang percaya yang terus berdoa buat bangsa, buat negeri, buat kota, buat keluarga-keluarga, dan buat mata kami melihat dengan baik, melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, dan apa yang harus kami lakukan hari-hari ini dengan apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Tapi biar mata roh kami ini melihat dan tahu apa yang harus kami kerjakan. Buat hati kami mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, sehingga tahu apa yang harus diputuskan, dan kami bisa membuat keputusan yang benar di dalam situasi apapun. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Kami mengerti bahwa Tuhan itu bisa membedakan mana orang benar, mana orang fasik. Air bah itu untuk menyelamatkan orang benar dari angkatan yang jahat. Dan kami tahu Tuhan hari-hari COVID ini Tuhan izinkan untuk menyelamatkan orang-orang benar dari pengaruh media, dari pengaruh dunia yang gelap hari-hari ini. Tuhan pakai untuk menyelamatkan kami, untuk kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kami bisa membuat keputusan yang benar. Kami punya Tuhan yang pegang kendali, sehingga kami membuat keputusan tetap tenang dan percaya. Karena seperti yang firman-Mu katakan, dalam tinggal tenang dan tetap percaya itu terletak kekuatan kami. Dan buat kami bisa membuat keputusan di situasi apapun, keadaan apapun yang kami hadapi, untuk tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan. Ya, roh iman Tuhan berikan buat kami, roh iman ini, sehingga kami dapat melintasi tahun ini dan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Dan kami menyongsong tahun depan penuh dengan sukacita dan sorak gegara. Sebab Tuhan itu kekuatan kami. Engkau kota benteng kami, Engkau penyelamat kami. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya, dan tidak dibiarkan kaki kami goyah. Dan Kau berjanji 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali dan melintasi gunung-gunung. Terima kasih Bapa buat rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, membangunkan kembali, membangkitkan kembali, sehingga kami dapat menatap hari esok yang penuh harapan. Kami dapat menyongsong hari depan yang cerah. Terima kasih Tuhan.